Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi. Ini dia orang-orang yang ada di belakang proyek tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Oke, tebak siapa orang yang berada di belakang PT KW Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang menambang nikel di Raja Ampat. Oke, ketika kita cek menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya di Raja Ampat, mereka pingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya pulang saya akan evaluasi. Saya ada rapat dengan dirjen saya akan panggil pemilik YUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh. Jadi perlakuannya juga khusus. Ini mungkin aja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. ini dia orang-orang yang ada di belakang proyek tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Oke, tebak siapa orang yang berada di belakang PT KW Sejahtera Mining, salah satu perusahaan yang menambang nikel di Raja Ampat. Oke, ketika kita cek nama perusahaan itu, direktur utamanya ini sungguh membagongkan. Itu direktur utamanya adalah mantan gubernur dan juga mantan menteri, yaitu Freddy Numberi. Tahu kan? Ya. Dan yang lebih menarik lagi, PT KW Sejahtera Mining ini komisaris utamanya adalah ada nama Ali Hanafi Alijaya. Siapakah dia? Dia adalah tangan kanan dari Aguan. Tahu dong kira-kira apa dan siapa yang bermain di sini? Yuk komen biar makin seru nih. Dan kita harus dengan tegas menolak apa yang terjadi di Raja Ampat. Sekarang saya berada di Kepulauan Raja Ampat mewakili anak bangsa Indonesia. Lihatlah, sudah serusak ini tanah di Raja Ampat akibat keegoisan pemerintah Indonesia, teman-teman. Ini baru sebentar loh ditambang, udah serusak ini. Apa kabar kalau dilanjutin, ya Allah? Tolong hentikan secara permanen tambang nikel di Raja Ampat. Tolong. Raja Ampat itu bukan tanah kosong. Semena-menanya pengen tambang di sini. Ini tuh surga dunia, bukan surganya investor asing. Udah gila kali. Stop nggak tambangnya? Stop. Ayo semuanya kita selamatkan Raja Ampat dan share video ini sebanyak-banyaknya. Komen save Raja Ampat ya teman-teman. Save Raja. Menteri Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa tambang nikel yang berada di Raja Ampat itu berada di Pulau Gak dan jaraknya 30-40 km dari lokasi pariwisata. Jadi baginya pertambangan itu tidak merusak ekosistem pariwisata di Raja Ampat. Beberapa waktu lalu Menteri Bahlil jadi sorotan karena pertambangan nikel yang membuat netizen mendesak pemerintah untuk bersuara dan menyetop aksi ini karena merusak lingkungan, merusak terumbu karang dan keanekaragaman hayati yang ada di Raja Ampat. Nah, ternyata tambang nikel ini dibuka di pulau kecil, yaitu di Pulau Gak. Saat ini sudah dilakukan penghentian sementara oleh PT Gak Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. Jadi, mereka dituduh merusak ekosistem Raja Ampat. Akhirnya Bahlil, selaku Menteri ESDM menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di PT Gak Nikel itu jaraknya 30-40 km dari Pulau Piai Nemo dan dianggap tidak merusak lingkungan. Karena bagi Pak Bahlil, Raja Ampat memang harus dilindungi karena merupakan wilayah pariwisata. Aktivitasnya saat ini sedang dihentikan karena publik mendesak dan Pak Bahlil beserta tim dari ESDM sedang melakukan sidak ke lokasi. Emang lucu banget pemerintah, kalau udah mentok ujung-ujungnya asing lagi aja yang disalahin. Udah jelas-jelas itu surat izin keluarnya dari tahun 2017. Kalau bukan karena izin dari pemerintah pada saat itu, ya pengusaha-pengusaha ini nggak bakal jalan itu tambang-tambang nikel di Raja Ampat. Jadi ya nggak usah lah salah-salahin pihak A, pihak B. Udah evaluasi aja, batalin. Udah jelas-jelas ini tanah surga yang ditinggalin sama Tuhan di Indonesia. Nggak pedulilah embel-embel hilirisasi, energi masa depan dan sebagainya. Percuma kalau harus ngancurin sumber kehidupan yang lainnya. Jangan dihentikan sementara, hentikan selamanya Pak. Buset dah, Bapak Bahlul ini bener-bener ya. Kalian-kalian itu para pejabat-pejabat gimana sih pikirannya, ha? Kalian juga para pengusaha, ya? Para pengusaha, lu pada itu yang kreatif dikit. Jangan mau kaya dari hasil bumi doang, dari hasil ngerusak bumi lu. Mikir tuh orang Raja Ampat itu adalah keindahan dunia, diakui di dunia. Sampai teman-teman bule gue aja semuanya pengen berkunjung ke sana. Lu pade yang pengennya cuma dapat hasil dari mengkerut kekayaan negara. Lu kagak peduli yang kayak gitu. Lu nggak peduli apa rusak tuh lingkungan. Kalau rusak lingkungan Indonesia itu bisa berdampak ke dunia juga. Tahu nggak sih? Ngerti nggak sih kalian semuanya?
Paham gak sih kalian itu orang-orang kaya yang kekayaannya dari hasil mengkerut kekayaan negara? Anjir. Ini juga Pak Bahlul ini dari kemarin omongannya selalu kontroversi aja. Ampun deh gua Pak, tolong dong jangan bikin malu orang Timur Pak. Orang Timur itu terkenal kritis Pak, nggak geblek, tolong ya. Apalagi ini Papua Pak di sana. Kenapa nggak fokus mensejahterakan orang Papua sana? Jangan kok kerut apa aja yang ada di Papua. Maunya kalian itu, dari dulu, dari puluhan tahun lalu kalian fokusnya mengkerut hasil bumi dari Papua. Nggak ada kalian fokus gimana caranya mensejahterakan orang Papua. Gile nih. Kalian juga para pengusaha juga. Ayo dong para pengusaha sekarang lebih cerdas. Kayanya itu bukan dari kelicikan, Lu kayak orang-orang kaya orang luar sana tuh. Kayanya kaya rayanya dari memutar otak, bikin teknologi. Kekayaannya itu bukan dari hasil bumi semata-mata. Gitu kalau misalnya orang kaya pun nggak ada otak. Kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Tambang-tambang yang kalian bikin, tambang nikel lah, tambang apalah, itu semua bukan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk kesejahteraan orang-orang tertentu di Indonesia dan entah buat siapa lagi. Gue juga heran ada yang kayak gini, menteri pariwisatanya mana? Mana menteri pariwisata tuh? Hampir rusak tuh, mau dirusak tuh. Raja Ampat tuh, pariwisata terindah di dunia. Menteri pariwisata harusnya turun tangan ini, sekaligus pikirin gimana caranya mengembangkan Raja Ampat itu supaya wisatawan-wisatawan dunia itu tertarik buat datang kayak ala-ala Hawaii. Bukannya kalian diam aja, tempat wisata yang diakui terindah di dunia mau dirusak. Hampir 40 tahun gue hidup di Indonesia ini, gue baru ngerasa dimana saat ada ketidakadilan itu kita nggak bisa ngomong di mana-mana, dan kita nggak bisa mau teriak kemana. Lo mau di jalanan sekalipun lo nggak tahu, lo mau teriak-teriak, DPR-nya aja nggak ada yang oposisi. DPR-nya 100% menuju ke semua pemerintahan, jadi semua orang jahat itu jadi satu. Saat lo cinta banget sama negara lo, saat lo cinta banget sama apa yang lo perjuangkan, saat lo berjuang banget untuk sesuatu kebaikannya, tapi ujung-ujungnya emang pada dasarnya nggak ada orang baik di negara lo. Orang-orang yang ngambil keputusan juga yang baik-baik semua disikat semua dan semuanya diilangin. Gimana rasanya kayak lo pengen teriak tapi lo nggak tahu kemana arah teriaknya, lo juga nggak tahu gimana menyuarakan kemana. Raja Ampat itu dihancurin. Kalau sekarang lo semua teriak-teriak, gue yakin banget ntar di shutdown sebentar, habis itu ditutup bentar, habis itu mereka tetap jalan lagi, dan habis itu kita hancur lagi. Sama aja kayak Bajo. Lo sangka Bajo ditutup tuh, Komodo ditutup terus dibuka lagi bisa jualan, semua tetap jalan cuy. Orang-orang di daerahnya tetap semuanya disiksa, hutan-hutan tetap dibakar, juga IKN nggak beres-beres, semuanya juga dibuka buat kelapa sawit, buat nikel. Emang ada untungnya buat kita? Nggak ada. Tapi saudara-saudara kita yang tinggal di sana udah banyak banget yang berantem dan banyak banget perang daerah yang disikat semuanya sama angkatan. Dan kita nggak akan bisa teriak kayak gini lagi. Dan kita mau teriak ke siapa? Lo mau lapor ke siapa? Ke TNI, ke Polri, ke siapa? Ke DPR, ke siapa? Menteri siapa yang bisa? Orang menterinya juga orang-orang mereka juga. Orang-orang kaya sekarang nempel sama mereka. Kalau nggak nempel ntar miskin soalnya. Terus kita kalau orang miskin gimana? Ya makin miskin. Udah gak ngerti lagi mau bersuara gimana caranya. Ujung-ujungnya pas mau ngomong gimana juga ujungnya nangis. Gue gak tahu, terserah lo mau gimana ya. Gue ini bagian vlog gue mau jadi diri gue sendiri. Tengah malam gue sering banget nangis kayak gini karena gue gak tahu banget harus gimana. Dan kalau misalkan gue cabut dari negeri ini juga banyak keluarga gue yang masih di sini, yang masih di daerah, dan juga mereka juga masih tiap hari susah banget buat makan, bos. Dan semua dianggap biasa-biasa aja, fine-fine aja. Soalnya kenapa? Buzzer semua jadi wamen. Kalau ada apa-apa semua diceritain buzzer, semuanya jual, cerai ini, cerai itu, selingkuh sana, selingkuh sini. Jadi kita lupa sama yang di daerah. Inilah sebabnya orang-orang yang nggak ada otaknya duduk di atas. Ini ujungnya. Makanya lo sekolah aja, lo sekolah, tujuan lo sekolah aja. Udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Sekolah, lo sekolah setinggi-tingginya, cari ilmu di luar dan bangun negeri ini lagi. Kalau banyak orang pinter, orang Indonesia yang berjuang buat kita, mudah-mudahan, gue nggak tahu juga ya, orang-orang bodoh-bodoh dan culas-culas itu ada saatnya Allah yang ngasih hukuman. Udah gak ada yang gak ngerti lagi sih, udah sumpah ini udah hancur. Saya menyesal mendukung Pak Prabowo. Saya Adi Syareza, saya dulu pendukung Pak Prabowo. Saya nyatakan, saya menyesal mendukung Pak Prabowo. Jika Bapak hanya diam dan tidak ada tindakan apapun mengenai masalah pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat, yang sudah mulai merusak ekosistem di darat dan di laut. Jawaban dari Pak Menteri tidak membuat kami puas. Beliau berkata, tambang nikel di Raja Ampat resmi dihentikan untuk sementara. Untuk sementara. Jadi kalau masalah ini nggak viral lagi, apakah tambang nikel akan dilanjutkan?
Kami ingin aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dihentikan selamanya. Banyak manusia, hewan, dan tumbuhan yang tinggal di situ. Jangan sampai rumah mereka hancur akibat keserakahan manusia. Cukup hutan Kalimantan yang jadi korban. Raja Ampat jangan. Indonesia hampir kehilangan destinasi pariwisata terindahnya. Apakah pemerintah akan diam? Ayo teman-teman, kawal terus dan viralin terus kasus ini. Jangan sampai berita ini tenggelam begitu saja. Bantu tag ke Pak Prabowo. Saya akan terus berisik jika Bapak belum ada tindakan untuk memberhentikan selamanya aktivitas pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. Melarang itu bukan seterusnya ya? Iya. Untuk semen. Komentar Ustadz Abdul Somad soal Raja Ampat, kata ini isinya yang disorot netizen. Dari DAI Kodang Tanah Air, Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut mengomentari soal kondisi pulau Raja Ampat di Papua Barat Daya yang terancam kelestariannya mereka pertambangan nikel. Ustadz Abdul Somad menulis panjang soal Raja Ampat di laman Instagramnya. Ustadz Abdul Somad menulis kegudahan hatinya soal Raja Ampat melalui puisi singkat. Di atas memikat, di bawah mesti dirawat. Jangan digranat hanya untuk kepentingan sesaat. Sampai waktunya kita lewat, tinggalkan warisan untuk umat supaya kita tidak terlaknat sampai hari kiamat. Ternyata ini bukan pertama kali Ustadz Abdul Somad bicara tentang isu lingkungan. Nah, dalam banyak kesempatan Ustadz Abdul Somad sering mengecam pelaku pembakaran hutan di Riau. Ustadz Abdul Somad juga menurut netizen pernah menolak undangan sholat, minta hujan biar asap reda. Hal itu dikarenakan Ustadz Abdul Somad tahu bahwa hutan itu bukan kebakaran tapi sengaja dibakar. Unggahan Ustadz Abdul Somad ini pun dibanjiri dukungan sejumlah warganet. Ada 128.000 tanda suka yang diberikan warganet dan 1.600 lebih komentar positif sejak puisi diunggah Ustadz Abdul Somad 16 jam yang lalu. Diketahui kekhawatiran akan kerusakan lingkungan membuat netizen ramai-ramai menyuarakan tagar Save Raja Ampat. Sebuah petisi yang diajukan Greenpeace Asia Tenggara juga telah mendapat ribuan tanda tangan mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi penambangan di kawasan tersebut.